harmonis, lalu ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 6 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, untuk visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan berkolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Kota Surakarta diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ada wali kota dan wakil wali kota yang berkoordinasi dengan DPRD. Wali kota ini dibantu oleh staf ahli, sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD dan berkoordinasi dalam sekretariat daerah. Untuk wali kota dan wakil wali kota sendiri membawahi semua dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Visi dan misi Dinas Kesehatan Surakarta itu sama seperti visi dan misi Kota Surakarta. Namun dalam Dinas Kesehatan Kota Surakarta itu sendiri mempunyai visi dan misi pelayanan yang berisi, untuk visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk susunan organisasi tata kerja Dinas Kesehatan Surakarta, ada Kepala Dinas Kesehatan yang dibantu oleh sekretariat. Di sekretariat sendiri itu di bawahnya ada 3 naungan subbagian. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran, yang kedua ada administrasi dan umum, lalu ada kelompok jabatan fungsional. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan itu sendiri langsung membawahi bidang kesehatan masyarakat, bidang perencanaan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, serta bidang sumber daya kesehatan. Visi dan misi Puskesmas Sibela berdasarkan keputusan Kepala Puskesmas Sibela Dinas Kesehatan Kota Surakarta KS 0213/037.5 tahun 2025 tentang visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas. Untuk visinya mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif yang bermutu paripurna. Untuk misi Puskesmas Sibela memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup, menjamin pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien, dan masyarakat, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Lalu ada menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang terakhir ada mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu dan manajemen kinerja. Untuk SOTK Puskesmas Sibela sendiri ada 2. Yang pertama untuk struktur organisasi Puskesmas Sibela.
bersumber dari keputusan Kepala Puskesmas Sibela tentang struktur organisasi Puskesmas Sibela nomor KS-02-12-061-3 tahun 2025. Kepala Puskesmas tidak membawahi semua bagian, tapi dibantu oleh Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha ini sendiri menaungi manajemen Puskesmas, sistem informasi kesehatan, rumah tangga dan kepegawaian, serta keuangan. Sedangkan untuk Kepala Puskesmas membawahi UKM esensial, UKM pengembangan, UKP kefarmasian dan laboratorium, jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas, pembangunan prasarana dan peralatan, serta mutu. Yang kedua, untuk struktur organisasi ILP Puskesmas Sibela, ini diatur dalam keputusan Kepala Puskesmas Sibela tentang struktur organisasi ILP Puskesmas Sibela KS 0212-343.3 tahun 2025, di mana Kepala Puskesmas Sibela langsung membawahi 5 klaster yang terdiri dari klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, serta klaster 5 yang berisi lintas klaster. Untuk penerapan inovasi dalam orientasi ini, saya mengambil judul penerapan inovasi website sigap, kepanjangan dari Sistem Informasi General Medical Check-up untuk memaksimalkan program GMC di Puskesmas Sibela. Untuk identifikasi kasus, General Medical Check-up merupakan salah satu program dari pemerintah Kota Surakarta yang memfasilitasi pemeriksaan gratis bagi warga yang diatur dalam Perwali nomor 27 tahun 2019 tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan. Di sini saya dapat data dari Dinas Kesehatan untuk triwulan 1 Puskesmas Sibela dapat pasien GMC itu sekitar 1.109, sedangkan untuk jumlah sasaran 1 tahunnya itu sekitar 22.523. Jadi untuk rata-rata sebulannya itu Sibela cuma mendapatkan 300 pasien. Untuk target yang dicapai hanya 16,67% dari jumlah sasaran GMC per bulannya. Nah, selama ini pendaftaran pasien GMC Puskesmas Sibela masih manual, daftar melalui kader lansia dengan mengumpulkan fotokopi KK dan BPJS saat terjadwal untuk pengambilan darah. Dikarenakan kebanyakan pasien GMC sudah lansia, beberapa pasien sering lupa membawa berkas tersebut. Pasien harus pulang lagi untuk mengambil sehingga kurang efisien waktu. Yang keenam, penyimpanan berkas-berkas KTP dan BPJS tersebut sangat memakan tempat di laboratorium dan dari pasiennya juga dapat menyumbang pemborosan kertas. Jadi yang menjadi poin utamanya, tidak semua warga Kelurahan Mojosongo itu mengikuti posyandu, sehingga masih ada warga yang sampai saat ini belum tahu bahwa Kota Surakarta mempunyai program GMC. Yang pertama, kita melakukan identifikasi isu tentang permasalahan yang melatar belakangi tadi. Yang kedua, saya memanfaatkan teknologi dalam memaksimalkan cakupan pelayanan program GMC dalam bentuk pendaftaran online. Nah, yang menjadi goalsnya penerapan inovasi website berbasis sigap Sistem Informasi General Medical Check-up. Logo sigap ini sendiri saya bikin dengan makna perisai bermakna perlindungan, stetoskop yang melingkari itu berwarna kesehatan, logo hati yang di dalam itu bermakna peduli dengan penuh perhatian, serta siluet lansia yang bermakna target pasien untuk GMC adalah para lansia. Ini merupakan tampilan awal dari dashboard pasien untuk yang nomor 1 itu. Jadi pasien masuk ke website langsung muncul formulir pengisian data. Untuk yang terakhir itu nanti ada tombol kirim. Kalau pasien mengisi data dengan benar, itu akan muncul notifikasi berhasil seperti gambar nomor 3. Apabila pasien belum ada 6 bulan melakukan pendaftaran lagi, nanti akan muncul notifikasi bahwa pasien belum bisa mendaftar
sebelum ada lebih dari 6 bulan. Untuk yang kelima ini tampilan awal login untuk admin, jadi yang pegang dari petugas puskesmasnya. Untuk yang keenam ini dashboard admin, jadi nanti setelah pasien menyimpan data dari pendaftaran akan masuk ke dashboard admin dan akan dijadwalkan untuk pemeriksaannya. Nanti kalau semisal pasiennya membatalkan, nanti ada pilihan untuk batal, jadi pasien bisa mendaftarkan di lain hari. Untuk informasi mengenai sigap ini, saya membuat poster yang berisi tentang pengertian GMC, QR code untuk mengakses website sigap, serta dasar hukum yang menaungi program GMC serta syarat-syarat GMC. Ini dokumentasi kegiatan selama orientasi berlangsung. Untuk rencana kerja menengah tahun pertama, perencanaan konsep storyboard web dan desain logo. Untuk outputnya menyelesaikan pembuatan website dengan nama sigap. Untuk tahun kedua monitoring dan evaluasi inovasi 1 tahun. Outputnya mencari solusi dari hasil evaluasi. Yang ketiga mengupdate sigap, menambahkan fitur hasil yang dapat diakses langsung melalui website. Merancang dashboard capaian GMC. Untuk output menu website grafik capaian GMC RW agar bisa ditelusur RW yang kurang aktif mengikuti GMC. Tahun kelima monitoring evaluasi 4 tahun, mencari solusi hasil evaluasi. Untuk penutup, kesimpulan dari hasil penarikan kesimpulan isu tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memaksimalkan cakupan layanan GMC di Puskesmas Bila diperoleh inovasi tentang pendaftaran online GMC dengan menggunakan website bernama sigap. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan pasien dan masyarakat luas bisa lebih terbantu dalam mengikuti pemeriksaan program GMC melalui pendaftaran online. Serta dengan adanya website ini, diharapkan dapat mempermudah petugas laboratorium dalam merekap data pasien GMC tanpa harus mengetik manual. Untuk saran, sebagian besar pasien GMC adalah lansia sudah berusia lanjut yang tidak mengerti akan teknologi atau mengalami kesulitan dengan website ini. Diharapkan dapat dibantu didaftarkan oleh para kader di posyandu lansia atau anggota keluarganya. Yang kedua, pembuatan website ini menggunakan server uji coba, sehingga belum diketahui beban sebenarnya jika digunakan masyarakat apabila akan diakses oleh banyak orang. Disarankan menggunakan server dengan spesifikasi menengah. Kemarin saya konsultasi dengan Dr. Catherine untuk membuat yang lebih simpel gitu. Jadi kalau semisal inovasi ini dinaikkan ke dinas dan tidak ACC, nanti saya akan membuat Google Form dan itu saya realisasikan. Untuk Google Form sederhana untuk pemeriksaan GMC. Google Form ini berisi tentang syarat-syarat GMC yang sebenarnya bisa diakses tapi nanti akan saya tunjukkan ya. Tapi untuk Google Form-nya nanti mungkin kita akan membuat penjadwalan manual melalui nomor WA yang bisa dihubungi serta para kader seperti itu. Ya, terima kasih Pak Indri sudah melaksanakan paparannya terkait penerapan inovasi website sigap. Terima kasih karena sudah dipaparkan dengan baik dan ini sudah lengkap detail dari mulai pengambilan isu, kemudian gagasannya sampai dengan poster terkait pengaplikasian inovasi website sigap. Dari pemaparan dan pemilihan isu serta tindak lanjutnya saya kira ini sudah baik. Tetapi harapannya tadi memang kendalanya sudah saya sampaikan, kebanyakan kan memang lansia. Jadi untuk yang melek teknologi mungkin ada kendala di sana. Dan untuk kader sendiri
Ya, nanti memang harus ada uji coba, istilahnya ada evaluasi apakah untuk website ini bisa berjalan dengan baik atau mungkin perlu disimpelkan lagi supaya memang tetap bisa diaplikasikan, membantu teman-teman di laboratorium dan istilahnya bisa langsung digunakan gitu ya. Karena untuk GMC kita dibandingkan yang lain itu kunjungan di laboratorium kita relatif tinggi katanya. Tetapi terkait laporannya sudah disusun, mungkin ada sedikit revisi, nyuwun tolong dicermati lagi, kembali lagi. Tolong dicermati terkait pencantuman atau tata naskah panjenengan, tolong dicermati lagi tulisannya, fontnya apakah sudah sesuai atau belum, karena masih ada yang ditemukan rodok berbeda. Kemudian untuk sumber memang secara umum sudah dicantumkan lengkap, tetapi masih ada yang tersisa kurang ya. Nanti nyuwun tolong dilakukan revisi, kemudian peraturan perundangannya nyuwun tolong disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru itu ya. Nah, secara umum sudah baik, matur nuwun. Ini inovasinya mungkin bisa kita aplikasikan membantu teman-teman laboratorium dalam pendataan GMC. Kita ada porsinya, istilahnya kuota tiap hari. Terima kasih. Bu Ati, monggo. Ya, terima kasih Mbak Indi telah menyampaikan inovasinya. Pertama ada beberapa mungkin masukan, terus tulisan miring untuk core value harus miringnya. Yang kedua, daftar pustaka dirunutkan sesuai dengan perundang-undangan tertinggi. Saya lihat belum ya, nanti bisa direvisi. Yang ketiga, mungkin tupoksinya tadi sudah disebutkan, tapi lebih lagi, spesifikasi lagi, nanti bisa lihat di Rembut MKes tahun 2024, karena nggak setiap kegiatan yang dicantumkan di Pranata Wenkes Terampil ini dikerjakan semua dengan jenengan, jadi lebih spesifik lagi ya, nanti bisa dilihat ke saya. Yang kedua, untuk mewujudkan visi misi kita tentu perlu sumber tenaga kesehatan di Puskesmas Sibilan. Silakan nanti mencantumkan jumlah ketenagaan di Puskesmas Sibilan ini ada berapa personil, karena tidak semua masuk dalam SOTK. Mungkin itu aja. Kurang lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Pak.